Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Insyaallah TV. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Materi kita kali ini adalah materi untuk bahasa Arab kelas 5 tingkat madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini ada percakapan. Percakapan antara Sulaiman dengan Ahmad serta Fatimah. Jadi 3 orang percakapannya. Baik, di sini perintahnya adalah unzur. Unzur itu artinya lihatlah, atau bisa juga perhatikan. Kemudian wastami, dengarkan. Kemudian wa'id, dan ulangi. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama adalah Sulaiman, di mana Sulaiman berkata, "Man hadza ya Ahmad?" Man hadza ya Ahmad artinya siapa ini wahai Ahmad? Wa man dzalika, dan siapa itu? Kemudian kata Ahmad, "Hadza akhi." Nah, akhi di sini menunjukkan saudaraku. Hadza akhi, ini saudaraku. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur. Nasyitun. Nasyitun di sini adalah rajin. Jadi huwa muhandisun nasyitun, dia seorang insinyur yang rajin. Kata nasyitun di sini merupakan sifat dari muhandisun. Kemudian wadzalika abi, dan itu bapakku. Huwa fallahun mujtahidun. Nah, begitupun sama untuk kata mujtahidun di sini merupakan sifat dari fallahun. Artinya dari huwa fallahun mujtahidun, dia seorang petani yang bisa dikatakan mungkin bersungguh-sungguh atau ulet. Kemudian Sulaiman berkata, "Wa ya Fatimah, dan wahai Fatimah, man tilka, siapa itu, wa man dzalika, dan siapa itu." Tilka di sini digunakan untuk menunjukkan perempuan, yang artinya itu. Dzalika di sini untuk laki-laki, artinya juga sama itu. Kata Fatimah, tilka ukhti, itu saudariku. Nah, kalau saudara itu akhi, kalau saudari itu ukhti. Kemudian hiya tabibatun mahiratun. Nah, dia seorang dokter mahiratun, yang mahir. Nah, di sini kata mahir ini merupakan sifat dari tabibatun. Jadi, untuk kata sifat itu sesuai dengan yang disifatinya. Kalau yang disifatinya berbentuk mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Contohnya tadi kita lihat di sini ada kata muhandisun, maka sifatnya harus mudzakkar karena kata muhandisun merupakan mudzakkar. Sedangkan di sini tabibatun ini muannas, maka sifatnya harus muannas. Cirinya ini dia, ada tamar butoh. Sama-sama memiliki tamar butoh. Kemudian wadzalika abi, dan itu bapakku. Huwa muwadzafun mujtahidun, dia seorang pegawai yang rajin. Kata Sulaiman, ya Ahmad, wahai Ahmad, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Apa yang engkau inginkan di masa depan? Kemudian kata Ahmad, ana uridu an akuna syurtiyan. Aku ingin menjadi syurtiyan. Syurtiyan di sini syurtiyun. Ini seorang pilot. Fil mustaqbal. Syurtiyun di sini maaf bukan pilot. Syurtiyun itu seorang tentara. Ana uridu an akuna syurtiyun fil mustaqbal. Aku ingin menjadi seorang tentara di masa depan. Kemudian kata Sulaiman, wa anti ya Fatimah, sedangkan engkau wahai Fatimah, uhibbu an akuna mudarrisatan. Jadi Fatimah tuh aku ingin menjadi mudarrisatan, seorang guru fil mustaqbal, di masa depan. Baik, kita lihat di halaman selanjutnya. Di sini ada muhandisun. Muhandisun itu insinyur, parlahun bertani, tabibatun ini dokter untuk perempuan, syurtiyun. Oh, tadi maaf, kata syurtiyun itu polisi. Saya ralat, bukan tentara. Kemudian mudarisatun di sini guru tetapi untuk perempuan. Jundiyun. Nah, tentara itu jundiyun.
tertukar antara syurtiyun dengan juniyun. Kemudian muwazzafun, pegawai, mumarridatun, ini perawat, tajirun, ini pedagang, kalau yang perempuannya tajiratun. Jadi bisa kita buat misalkan di sini muhandisun. Maka kalau ini bentuknya laki-laki, kalau yang perempuan muhandisatun. Fallahun, petani laki-laki, kalau perempuan berarti fallahatun. Kemudian ini diminta untuk menyambungkan, kita lewat saja. Kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ikra walahil at-tarakib at-taliyah. Jadi kita diminta untuk membaca dan mengamati pola kalimat berikut. Baik, kita lihat di sini penggunaan kata hadza dan dzalika. Nah, keduanya ini digunakan untuk menunjukkan kata tunjuk yang digunakan untuk kata tunjuk pada laki-laki atau bermakna muzakkar. Hadza untuk ini, dzalika untuk itu. Jadi kalau kita bilang hadza shalihun huwa tajirun nasyitun. Ini solih, dia seorang pedagang yang nasyid, yang rajin. Kemudian kalau kita bilang dzalika shalihun wa tadirun nasyitun, itu solih, dia seorang pedagang yang rajin. Jadi ini bisa digunakan keduanya. Dzalika Sulaiman huwa muwazzafun mujtahidun. Kemudian untuk kata yang kedua hadhihi di sini ini untuk menunjukkan makna kata tunjuk yang bermakna ini, sedangkan tilka untuk kata itu. Nah, keduanya ini digunakan untuk kata benda yang bermakna muannas atau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih dikenal dengan nama kata benda yang berjenis kelamin perempuan. Di sini ada hadhihi sholihun. Jadi kalau hadhihi itu harus diakhiri dengan taman futoh. Hadhihi sholihun hiya tadziratun nasyitatun. Nah, di sininya pun tajiratunnya berubah menjadi tajiratun. Kalau yang tadi laki-laki tajirun, kalau yang perempuan tajiratun. Nasyitatun pun sama, karena ini merupakan sifat dari tajiratun. Kemudian kata huwa ini untuk laki-laki, dia, hiya juga untuk yang bermakna dia untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya. Kemudian di sini sepertinya Salman, bukan Salman. Salman kan laki-laki. Jadi ini harusnya diganti. Misalkan salmanatun. Tilka salmanatun hiya tajiratun nasyitatun. Oke, masih di halaman yang sama. Madza turidu an takuna fil mustaqbal? Apa yang engkau inginkan atau mau jadi apa sih kamu di masa depan? Sederhananya bisa kita buat seperti itu. Mau jadi apa engkau di masa depan? Uridu an akuna tajiron. Aku ingin menjadi seorang pedagang fil mustaqbal di masa depan. Madza tuhibbu an takuna fil mustaqbal? Apa yang kau inginkan di masa depan? Uhibbu an akuna muwazzafan. Madza turidina? Nah, perbedaannya untuk ketika kita bertanya yang menggunakan kata kamu itu dalam bahasa Arab anta. Tapi ketika dalam kata kerja, kata antanya bisa kita hilangkan. Jadi dia berbentuk seperti ini. Madza turidu. Turidu di sini sudah ada pelakunya yaitu anta atau dalam bahasa Indonesia kamu. Nah, kalau untuk perempuan dia ditambahkan dengan akhiran ya dan nun menjadi turidina. Jadi kalau turidu untuk laki-laki, turidina untuk perempuan. Kalau di sini tuhibbu, maka di sini tuhibbina. Misalkan kita ambil yang lain. Tadhulu menjadi tadhulu untuk laki-laki. Kalau perempuannya berarti tadkhulina. Atau kita ambil contoh yang lain, misalkan tashtari untuk laki-laki, kalau perempuannya berarti tashtarina. Jadi untuk perempuan yang memiliki pelaku kamu, maka dia harus diakhiri dengan akhiran ya dan nun. Tuhibbu, tuhibbina, turidina, tadkhulina, kemudian tarji'ina, dan yang lain-lain. Madza turidina an takuni fil mustaqbal? Nah, ini diakhiri dengan, ini sebetulnya ada ya dan nun. Di sini sebetulnya ada nun, tetapi nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena di sini ada harfun nasab. Nah, ini nanti kita pelajari di video selanjutnya. Sama ini pun harusnya takunina. Jadi ada nunnya, tetapi karena ada huruf an yang merupakan huruf nasab, maka dia
nunnya dibuang. Madza tuhibbina an takunina? Saya hapus sebentar. Madza tuhibbina an takuni fil mustaqbal? Jawabannya uhibbu an akuna. Nah, kenapa di sini menjadi an akuna? Ini pun sama penggunaan dari huruf atau harfu nasab. Nah, ini nanti kita bahas. Uhibbu an akuna tabibatan fil mustaqbal. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman yang sama. Ini diminta untuk, ini kita lewat saja. Ini pun kita lewat. Oke, di halaman selanjutnya ini ada bacaan. Nah, untuk bacaan nanti kita bertemu di video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.